Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11. Jumpa dengan saya lagi dengan Pak Subroto dengan materi kita pelajaran sejarah Indonesia. Oke, kita mulai langsung ya. Materi kita perkembangan kolonialisme di Indonesia. Next. Kekuasaan VOC, kenapa begitu mereka datang bisa menguasai wilayah negara di Indonesia, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Ada beberapa sebab kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Yang pertama sejak tahun 1585, Belanda dilarang berdagang di Lisabon yang merupakan sumber rempah-rempah di Eropa. Kemudian Belanda ingin mengambil langsung rempah-rempah dari Indonesia. Ini lambang VOC. Kekuasaan VOC. Tahun 1596, Belanda di bawah Cornelis de Houtman mendarat di Indonesia, tepatnya di Kerajaan Banten saat itu. Ya. Kemudian tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, Vereniging Oost-Indische Compagnie. Ya, dengan sebab diantaranya yang pertama adanya persaingan antara pedagang Belanda sendiri, kemudian harga rempah-rempah di Eropa yang sangat merosot jatuh. Kemudian petani dan pedagang di Indonesia justru memperoleh banyak keuntungan dari perdagangan dengan Belanda ini. Kemudian adanya persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa, khususnya dari EIC, Inggris. Next. VOC berkembang sangat luar biasa di Indonesia saat itu. Latar belakangnya yang pertama merupakan perkumpulan dagang, tempat berkumpulnya para pedagang dengan pemerintahan Belanda. Kemudian VOC memiliki hak istimewa, nama lainnya adalah hak oktroi. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga, terdesanya pedagang Portugis yang berperang. Kemudian yang terakhir, VOC lebih tertarik urusan dagang daripada agama, jadi urusan bisnis. Nah ini, hak oktroi yang dimiliki oleh VOC diantaranya adalah hak memonopoli perdagangan, yang pertama. Yang kedua, memiliki angkatan perang. Yang ketiga, mengangkat pegawai. Yang keempat, memberikan pengadilan. Dan yang kelima, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri hasil VOC ini. Bentuk-bentuk paksaan zaman VOC diantaranya adalah peraturan monopoli perdagangan pasti ya. Kerja rodi, di mana kerja ini dipaksakan bagi pribumi untuk membangun jalan, pelabuhan, sungai, jembatan, banyak sekali kerja dari rodi ini. Kewajiban menanam kopi di Priangan di daerah Bandung sana. Kemudian kewajiban menanam pala dan cengkeh di wilayah Provinsi Maluku. Kemudian ada juga namanya pelayaran hongi dan estirpasi. Di sini ada penjelasan kecil di sini. Pelayaran hongi, yakni kewajiban mendayung. Oh bukan, ini perahu-perahu hongi, kapalnya yang panjang yang memang untuk cepat sekali dari pihak VOC untuk menangkap para pedagang pribumi yang mau berdagang dengan selain VOC. Ya, mereka berdagang dengan kerajaan lain atau di luar, maka nggak boleh. Perahu hongi itu memang untuk diadakan menyegat para pedagang asli pribumi. Kemudian hak ekstirpasi, yakni aksi menebang pohon pala atau cengkeh karena mungkin karena surplus di daerah gudang sana, maka petani ini diharapkan memberantas menebang kemudian membakar tanaman-tanaman pala dan cengkeh. Okay, next. Monopoli dagang VOC tadi ya, pelayaran hongi, hak ekstirpasi. Kemudian ada istilah versi leverage, menyerahkan wajib bumi dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Kemudian kontingen dan ada pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan pada VOC. Kemudian Pingerstelsel adalah kewajiban VOC yang melibatkan bangsawan Sunda untuk memimpin budaya kopi di daerah Pasundan, Priangan, Bandung sana ya. Kemudian faktor kemudian VOC, karena memang dalam beberapa ratus, kalau tidak salah kurang lebih 200 tahun VOC berkuasa, ada beberapa hal yang diperhatikan di sini. Ternyata ada kemunduran VOC yang akhirnya dibubarkan ya. Yang pertama, rendahnya gaji pegawai VOC menyebabkan terjadinya korupsi yang besar-besaran dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Kemudian adanya persaingan dagang dari Inggris, EIC, dan juga dari Perancis. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak hutang kepada pemerintahan Belanda sendiri. VOC kan swasta ya. Kemudian yang keempat, pengeluaran untuk perang terlalu besar di berbagai daerah di Sumatera maupun di Jawa. Dan adanya perubahan iklim politik di Eropa akibat revolusi Perancis.
Kemudian terakhir Belanda dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis saat itu. Next, VOC. Akhirnya dibubarkan tanggal 31 Desember tahun 1799. Kemudian tanggal 1 Januari 1800 hak oktroy dicabut. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan Hindia Belanda diambil langsung oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan Belanda bercokol di sini dimulai dengan pemerintahan Herman Willem Daendels. Di Jawa terkenal dengan nama Raden Mas Galak ya. Di Belanda terjadi persaingan antara golongan konservatif pemerintahan dan liberal modern, kaum bisnis ya, swasta. Untuk menangani Hindia Belanda, Belanda mengirim Daendels ini. Tugas Daendels ada dua, mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Perancis itu berperang dengan Inggris, maka Belanda dikuasai Perancis, maka supaya Jawa itu jangan sampai dikuasai oleh EC Inggris. Kemudian yang kedua, mengatur pemerintahan Indonesia. Dalam pelaksanaan cita-cita Daendels memberlakukan kerja rodi. Golongan liberal, kaum bisnis tidak suka dengan kebijakan Daendels tentang kerja rodi ini, sehingga tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke Belanda dan diasingkan ke Afrika, ya, meninggal di sana. Jasa-jasa Daendels, tanda kutip ya. Yang pertama, bangun ketenteraan angkatan perang, benteng, pabrik, dan gudang mesio di Merak dan juga di daerah Panarukan ya. Membangun jalan pos Anyar sampai Panarukan, Jawa Barat sampai ke Banten sampai di Jawa Timur. Membangun pelabuhan, kemudian membangun kota baru dengan nama Wetervreden dan Mr. Cornelis. Lanjut, ini ada beberapa foto jalan Daendels, peta, jalan raya pos saat itu. Sekarang jadi pantai, jalur Pantura, pantai utara. Ini peta jalur Anyar sampai Panyarukan, Banten sampai Jawa Timur. Oke, lanjut. Kebijakan ekonomi Daendels yang pertama meningkatkan penanaman tanaman yang berlaku di pasaran dunia. Yang kedua, memasukkan perjanjian dengan penguasa lokal. Yang ketiga, mengadakan pungutan pajak yang sangat besar saat itu. Kemudian yang keempat, menjual tanah produktif kepada pihak swasta. Ini luar biasa ini yang dilakukan oleh Daendels. Kemudian rakyat harus melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian. Sudah ada pajak ini pajak gundul tuh, luar biasa saat itu. Untuk latihan soal ya, sebelum kita akhiri materi kita saat ini, untuk soal bisa Anda lihat di PowerPoint yang Bapak share di bahan ajar ya, insya Allah kita share lagi ya. Ini ada beberapa soal, kalian kerjakan, kumpulkan pada minggu selanjutnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.